Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya. Yang pertama tadi pagi ada speak dari Euro ya dari 4:30 pagi. Dari Presiden Draghi speaks. Eropa harus mengintegrasi perekonomian mereka secara bersama-sama. Jadi negara-negara Eropa harus bersatu untuk memperbaiki perekonomian mereka ke depannya, selanjutnya. Itulah speak dari Presiden Draghi tadi pagi jam 4:30. Oke, hanya masalah minor. Lalu new trade balance dari New Zealand ya turun drastis dari 732 jadi 157. Itu turun drastis sekali ya. Makanya efeknya juga ke Aussie-nya turun kenceng tadi pagi. New Zealand dan Aussie itu saudaraan seperti Euro dan GBP karena negaranya berdekatan. Ya, jadi perekonomiannya berintegrasi sekali. Trade balance-nya New Zealand turun, makanya Aussie juga ikut turun tadi pagi. Oke. Jepang ya untuk nanti jam 9.55 ya jam 10 kurang 5 menit ada speak dari Government Kuroda Speaks Bank of Japan. Ini akan efek ke USD JPY nanti jam 10 kurang 5. Ini masalah penurunan Nikkei 7% kemarin ya. Nikkei kemarin turun 7%, makanya USD JPY juga turunnya kencang. Tapi Menteri Perekonomian mereka bilang bahwa itu Jepang tidak sama sekali khawatir masalah penurunan Nikkei 7%. Ya, seperti itu sudah diekspektasi oleh mereka. Dan yang terakhir nanti malam ada core durable good orders buat Amerika, hasilnya bagus setelah 8 dan jam 3 siang. Jerman Info Business Climate hasilnya adalah naik atau bagus. Ya, jadi untuk Euro dan Amerika nanti berita Fars Factory ya bagus. Langsung lanjut ke itu. Bursa global untuk Dow Jones itu turun ya, dan kemarin hari kedua masuk zona merah dan masih akan turun ke depannya. Yang pertama dikarenakan sentimen The Fed yang akan menarik stimulus dari market ya, itu menyebabkan jatuhnya bursa paman saham ya, paman saham. Lalu dari China itu datanya kurang bagus ya, data manufacture China ya yang terkonstruksi cukup dalam di Mei pertama. Jadi dari Cina dan dari Amerika. Kok efeknya Cina kemana-mana? Iya dong, itu rantai dagang soalnya. Kalau China jelek, otomatis yang berdagang sama Cina juga ikut terkena imbasnya. Masalah supply dan demand-nya. Ya, Nikkei turun 7% itu juga dikarenakan data manufacturing dari China. Oke? Dan mengikuti sentimen panic sell di Dow Jones. Oke? Lanjut. Amari tidak cemaskan gejolak bursa Jepang. Ini Menteri Ekonomi ya di Jepang, Akira Amari. Itu dia bilang bahwa BOJ memang sudah mengekspektasi lah kira-kira seperti itu. Dan di pertengahan tahun Jepang akan meluncurkan suatu program moneter untuk sahamnya dia, bursanya dia. Jadi bakal dinaikin lagi untuk Nikkei-nya ke depannya. Lalu Visa mengangkat mantan eksekutif JP Morgan sebagai presiden. JP Morgan ini sedang banyak beritanya. Yang pertama memang dia bagus, presidennya ganti. Di satu sisi, regulator keuangan dari Inggris, Financial Conduct Authority atau FCA, itu baru saja mendenda JP Morgan sebesar 45 miliar rupiah. Ya, jadi JP Morgan ini lagi dalam masalah. Itu perbankan Amerika, salah satu yang paling besar. Jadi perbankan Amerika saat ini sedang terkena guncangan. Oke? Dow Jones nanti malam sepertinya juga masih akan turun, walaupun naik hanya sedikit saja. Oke, lanjut ke corporate news. Akan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk corporate newsnya yang pertama ini dari RIM BlackBerry yang dimana direkomendasikan untuk di-sell di harga sekarang di 14.43 dengan take profitnya di 11.50 dan stop lossnya itu di 16.00. Dari sini sih dia ada bentuk pola 11.50. Ya, pola M kecil. 11.50. Sekian, terima kasih. Oke. Yang pertama buat BlackBerry, secara technical Bollinger Band-nya baru ke break ya.
Itu dia. Yang kedua adalah dia tidak, persaingannya sudah kalah jauh ya ponsel-ponselnya. Saat ini Samsung ngeluarin S4, Sony ngeluarin Xperia Z, dan Nokia sedang merancang suatu kamera yang kameranya itu 81 megapiksel. Ya, bukan 13 tapi 81 megapiksel. Apa spanduk kali? Ya, itu Nokia ya baru mau keluarin. Tapi dari BlackBerry sendiri beritanya hanya BBM akan menjadi publik ya, akan jadi Android. Jadi sahamnya benar-benar ditinggalkan saat ini karena dilihat tidak kompeten. 81 megapiksel 81 atau 61 saya lupa. Pokoknya di atas 50. buat wallpaper gedung. Oke, lanjut, ini Dow Jones. Anda bisa lihat di sini ya, Dow Jones turun, jatuh, dan kemarin mencapai 15.187. Masih akan turun untuk Dow Jones, koreksi sampai 15.000 ya, koreksi sampai 15.000. Nanti di 15.000 kita akan lihat lagi. Oke. Next, Hang Seng juga sideways, turun ke bawah ya, back. Oke. Untuk siang, Hang Seng targetnya 21.250. Downtrend, masih sama kemarin ya. Ini siang high. Buy stop loss 2151, take profit 2500. Stop loss 2151 dan take profit 2500 untuk siang high. Strong uptrend indeks Cina. Next. Ya, kita mulai masuk ke emas. Di emas hari ini rekomennya adalah sell. Oke. Rekomennya sell. Stop lossnya 14.27 dan ya 14.27 dan targetnya adalah 13.41. Oke, profitnya 13.41 dan perkiraan adalah 12.50 ya, untuk beberapa hari ke depan. Jadi downtrend untuk SAU US dollar. Oke, kemarin sudah mencoba untuk naik dan sudah malah turun. Aussie strong downtrend. Oke, strong downtrend untuk Aussie. Targetnya adalah 0.9500. 0.9500. Sekarang 96 sekarang. Targetnya 9500. Next. Euro US dollar. Rekomennya sell hari ini. Sell, stop loss 2965. 1.2965 untuk stop loss di euro. Di sini stop lossnya 1.2965. Take profitnya 2883. 1.2883. Ya, ini saya short term semua rekomennya ya. Short termnya juga 40 poinan, jadi lumayan. Next. Ini GBP ya. Strong downtrend untuk saat ini. Wait and see. Kok wait and see? Iya, soalnya ini sebetulnya belum selesai untuk kenaikan dari GBP. Ya. Jadi sepertinya untuk GBP ini masih akan naik sedikit lagi ke 5137, turun lebih jauh lagi. Ya. Next. USD Swiss franc buy. Anda bisa lihat di sini bahwa terbentuk 3 buy, 3 sell climax, 1, 2 dan 3 di time frame hour 4. Buy, strong buy, stop lossnya 09630 di sini. 9630 stop lossnya. Dan take profitnya 1.0000. Sekali lagi, take profit 1, stop loss 9630. Next. Dan yang terakhir USD/JPY atau yen. Yang Anda bisa lihat di sini setelah jatuh langsung dibalas kenaikan. Sepertinya akan turun dulu sampai 10165 dia. Jadi sepertinya akan begini bentuknya. Turun dulu untuk naik lebih tinggi ke 106. Ya. Jadi dalam waktu sampai siang sampai sore mungkin masih akan turun untuk naik melesat lebih tinggi lagi. Jadi targetnya adalah 106 untuk si USD/JPY. Nanti di 106 baru rekomennya sell long term. Sekali lagi ya. Jadi untuk USD/JPY sell long termnya ntar di 106.
Ntar kalau di 106 itu udah long term sekali. Bisa take profit itu bisa sampai 1000. Jadi yang mau main forex, saya udah bilang siap-siap buat USD JPY nanti kalau udah di atas. Oke? Sekian dan terima kasih.